Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang pertama kali diadili pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid. Lalu ia didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia pun mengetahuinya. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Ia menjawab, aku berperang karena engkau hingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tapi kamu berperang agar disebut sebagai orang yang berani, dan kamu telah disebut sebagai pemberani. Maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran, didatangkanlah ia dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat di dunia? Ia menjawab, aku telah mempelajari ilmu dan mengajarkannya, juga membaca Al-Quran karena engkau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu berdusta, tapi kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai alim, serta membaca Al-Quran agar disebut sebagai qori, dan kamu telah disebut seperti itu, maka diperintahkan agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia bersedekah dari beragam jenis hartanya, lalu didatangkan dan diberitahukan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengannya di dunia? Ia menjawab, aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau senang jika di dalamnya diinfakkan harta, melainkan aku infakkan harta bendaku di jalanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kamu berdusta, tapi kamu melakukan hal itu agar kamu disebut sebagai orang yang dermawan, dan kamu telah disebut seperti itu, maka diperintahkanlah agar ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari hadis di atas kita tahu bahwa niat merupakan pondasi amalan. Amalan manusia akan diterima atau ditolak sesuai dengan niat pelakunya. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan mengikhlaskan untuk Allah semata dan ingin mendapatkan pahala di akhirat serta amalannya sesuai dengan tuntunan, maka ia diterima. Namun barang siapa yang meniatkan untuk selain Allah atau tidak mengikhlaskan amalannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka amalannya itu tertolak dan menjadi malapetaka bagi pelakunya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki niat kita yang hanya kita tujukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari niat yang buruk. Demikianlah faedah singkat ini. Nantikan faedah-faedah berikutnya hanya di channel Faedah Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.